Akhirnya satu ketika nih anak pengen mengharap seperti kiai tadi, seperti gurunya tadi. Akhirnya diajak, ayo kamu mau nggak aku ajak melihat keindahan dunia? Oh mau, ayo naik kuda saya. Tapi tolong ya bawa air di gelas. Bawa air di gelas, tolong jangan sampai tumpah. Diajak keliling naik kuda, ngeliatin air itu. Selesai, balik lagi ke tempat semula. Gimana, indah nggak dunia? Ya Tuan Guru, saya nggak sempat melihat keindahan dunia. Kenapa? Saya sibuk ngeliatin air takut tumpah. Itulah dunia yang aku miliki. Meskipun aku bergelimang harta, nggak pernah aku tertarik dengan harta. Aku bukan cinta dengan harta, harta yang cinta dengan aku. Tuh, begitu saudara. Enak gak? Mau nggak begitu? Mau? Mau nggak? Nggak potongan. Jadi aku bukan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata an al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala wa huwa min akbarit tabi'in annahu qala inna fasadal qulubi an sittati asya'a awwaluha yaznibuna bi raja'it taubati wa yu'allimuna al-ilma wa la ya'maluna wa idza amilu la yakhlisun. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, taufik hidayah, dengan sehat wa afiat yang berkesempatan kembali kita berkumpul berzikrullah dalam rangka mengkaji dan mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita, doa kita malam ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita bahagia dunia, selamat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, melanjuti pengajian kita. Kemarin kita membahas siapa orang ya, yang berkata ucapannya ikhlas tapi hatinya enggak, ya, maka orang itu akan mendapatkan kehinaan. Maksudnya apa saudara sekalian? Jadi man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dhalla syukruhu wa habata amaluh. Apabila ada orang itu memuji kebaikannya sendiri, gitu loh, maka orang tersebut tersesat dan orang tersebut akan hangus tuh amal ibadahnya. Jadi kemarin kuncinya, kalau kita tidak termasuk orang yang menceritakan kebaikan dan tidak dianggap sombong, ya, awali dengan ucapan, ya, tahaddus bi ni'matillah. Saya menceritakan nikmat Allah. Jadi kalau kita sudah menceritakan nikmat Allah, kalah udah yang lain. Nikmat siapa lagi yang lebih besar? Pemberian siapa lagi yang lebih besar? Makanya saudara, ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu lamnya tuh, ya, alnya menghabiskan, ya. Apa namanya? Li istighraqil jinsi. Jadi istighraqil jinsi itu alnya, jadi tidak ada lagi pujian yang paling besar dan sempurna hanya kepada Allah. Sehingga kalau makan kita itu menceritakan kebaikan, takutnya kalau kita mengatakan kita kemampuan kita, habis kebaikan kita. Jadi di saat kita bisa melakukan kebaikan, katakan itu semata-mata memang Allah berkehendak dengan apa yang kita lakukan, sekaligus Allah memberikan petunjuk buat kita. Jadi di luar kemampuan kita. Oh ya, kalau makan kita, oh ini saya bisa begini, itu berarti kita sombong. Jadi awali untuk menghilangkan kesan supaya kita jangan takabur, ucapkan tahaddus, semua ini saya menceritakan nikmat Allah. Tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat-nikmat Allah ceritakan. Nikmat Allah itu banyak. Cuman kita kadang curang. Dapat nikmat enggak cerita, dapat musibah baru tuh jeleknya. Ya.
Dagang untung kagak cerita, dagang rugi. Nah, padahal jangan begitu. Yang itu bagusnya kenikmatan itulah yang kita ceritakan kepada orang lain. Alhamdulillah saya dapat rezeki, ceritain aja. Supaya orang lain dengar juga merasa bahagia, kita menceritakan nikmat Allah. Jangan pura-pura susah, susah beneran ntar. Ya kan? Ada peribahasa, ucapanmu, doamu, kan gitu. Ada peribahasa. Apapun yang terlintas dalam benak pikiran kita itu merupakan doa. Makanya kita berhusnudzan aja sama Allah. Baik sangka. Sehingga kata Nabi, ada dua ibadah yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah yang lain. Yang pertama, husnudzan kepada Allah. Ini paling berat. Jadi kalau kita sudah berhusnudzan kepada Allah, apapun, ya, lariin kepada Allah, lariin kepada Allah. Yang terbaik dari Allah. Nah, itu minggu yang lalu. Kajian kita malam ini, maqalah yang ke-12, Anil Hasanil Basri rahimahullah ta'ala wa min akbarit tabi'in. Syekh Hasan Basri ini termasuk ya ulama besar kalangan tabi'in. Jadi di antara tabi'in termasuk beliau ini ulama besar. Ulama raja kaya lagi. Itu kaya beliau. Saking kayanya sudahlah kalau setiap ke masjid itu pakai kuda yang paling bagus. Badannya dilapisi emas tuh kudanya. Apa namanya nih? Nanya apa nih? Apa nih? Kursi atau apa nih? Tali apa itu? Ya? Itunya itu emas. Ini ada dua. Kalau beliau menunjukkan semacam itu, satu, ya, untuk menunjukkan kenikmatan Allah di mata orang lain. Sebab Allah cinta terhadap hambanya, menunjukkan nikmat itu di mata orang lain. Paham ya? Jadi beliau itu ulama besar. Jadi walaupun beliau itu menunjukkan ya kemewahan di mata orang lain, bukan untuk pamer, enggak, menunjukkan itu nikmat Allah. Beda dengan Qarun. Kalau Qarun emang pamer, gitu loh. Qarun itu berada di zaman Nabi Allah Musa. Jadi manusia yang paling kaya, manusia ya, bukan Nabi, yang paling kaya Qarun. Makanya sampai banyak orang nyari harta Qarun di Solo, di Mesir, bukan di Bogor. Ya. Terus saking dia tuh ingin merebut harta Qarun, ada sampai begitu tuh. Kenapa? Sebab Qarun itu setiap hari memamerkan hartanya di mata orang lain sehingga banyak orang yang iri dengan dia. Sayangnya dia berkata, ini semua berkat kerja keras saya. Gitu tuh. Akhirnya Allah berikan laknat sama dia, diazab itu Qarun, habis ya hartanya, orangnya semua dipendam Allah. Dengan mudah. Ya, dengan mudah kalau Allah mau ngambil. Kita nabung duitnya setahun. Ya. Bisa hilang semenit, bisa nggak? Bisa, setahun aja tabung tuh. 10.000, kebakaran semenit, habis nggak? Habis. Tapi ingat, ya, Allah nggak bakal zalim terhadap hambanya selagi kita tidak menzalimi Allah. Kemudian yang kedua, Syekh Hasan Basri ini, ya, menghinakan harta, bukan disanjung. Tuh lu lihat, ya, yang lu sanjung tuh gue buat pakaian kuda. Kalau lu emas lu buat bini lu, gua kagak, itu di binatang tuh, begitu bahasanya. Nabi Ibrahim, ya, anjingnya berapa ekor? Berapa ekor? 12.000 ekor, kalau nggak salah itu. Semua pakai kalung emas, anjing. Ente bini ente nggak kau beliin? Apa tuh maksudnya? Menghinakan harta, begitu, tidak disanjung. Kalau orang sudah menyanjung harta, ya, menyanjung harta, hanya terlena, lupa pada Allah. Tapi kalau makan dihinakan itu, dia nggak bakal tersanjung dengan dunia. Nah, ini Syekh Hasan Basri. Digunakan beliau raja, kaya, ulama besar, adalah salah satu murid enak ya jadi kiai. Gitu. Udah kaya, enak. Gitu.
Guru nasehatin sama muridnya, udah nikmatin aja apa yang ada, enak, udah enakan. Jadi nggak terlalu repot. Gitu loh. Ada satu ketika nih anak pengen mengharap seperti kiai tadi, seperti gurunya tadi. Akhirnya diajak, ayo, kamu mau nggak aku ajak-ajak melihat keindahan dunia? Oh mau, ayo naik kuda saya. Tapi tolong ya, bawa air di gelas. Bawa air di gelas, tolong jangan sampai tumpah. Diajak keliling naik kuda, ngeliatin air itu. Selesai, balik lagi ke tempat semula. Gimana, indah nggak dunia? Ya Tuan Guru, saya nggak sempat melihat keindahan dunia. Kenapa? Saya sibuk ngeliatin air takut tumpah. Itulah dunia yang aku miliki. Meskipun aku bergelimang harta, nggak pernah aku tertarik dengan harta. Aku bukan cinta dengan harta, harta yang cinta dengan aku. Oh, begitu saudara, enak gak? Mau nggak begitu? Mau? Mau nggak? Nggak potongan. Jadi aku bukan cinta dunia, yang cinta. Itu janji Allah. Apa kuncinya? Di sini yang harus kita cari kuncinya. Ya, kuncinya ya, abdikan diri kita kepada Allah. Allah akan mengabdi kepada kita. Paham ya? Paham maksudnya? Kalau kita mengabdi kepada Allah, Allah pun akan mengabdi kepada kita. Di sini bukan apa? Bukan Allah itu ta'alluq kepada makhluk, enggak. Ya kan begitu. Apabila engkau bersyukur, aku terima syukurmu dan aku akan membalas kepada kamu. Paham ya? Jadi kalau makan kita mengabdi kepada Allah, ntar Allah tundukkan apa yang dimiliki oleh Allah buat kita. Saudara mau percaya syukur gak udah, asal benar-benar yakin, iman, ya. Jangan sepelein. Ente sudah punya bacaannya semua, setiap hari ente baca. Cuma dikarenakan nggak serius, ya nggak istiqomah, jadi belum terasa bacaan itu melekat dalam diri kita, sehingga belum ada asarnya. Paham ya? Ente bisa nggak baca tasbih? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bisa nggak? Atau subhanallah bihamdihi subhanallahil astaghfir. Bisa nggak? Nah itu janji Allah, ya. Janji Allah, ya'tikat dunya raghimatan wa in kana la yuriduha. Allah bakal kirimkan dunia meskipun kamu sudah nggak butuh lagi. Itu janji Allah, udah. Raih tadi itu. Bagaimana caranya? Istiqomah bacanya, yakin. Yang subuh jangan kesiangan mulu. Yang subuh berbut sama malaikat. Nutup apa? Nutup gordeng. Ya terserah. Jadi Allah ini sudah berikan kunci-kunci keberkahan dan kemudahan. Tinggal kita mau nggak melaksanakannya. Jadi wajar kalau ulama-ulama itu diberikan ketenangan, kemudahan hidupnya oleh Allah. Kenapa? Sebab dirinya semua diserahkan untuk Allah. Allah bakal serahkan lagi apa yang dimiliki buat kita. Jadi nggak capek. Ya. Tuh contohnya begitu. Baca. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil ya'tikat dunya ya raghimatan wa in kana la yuriduha. Allah bakal giring dunia buat kamu meskipun udah kagak butuh. Berarti gak butuh maksudnya. Ini persiapan kita udah cukup nih. Ya, persiapan makan seminggu udah cukup nih. Berarti kan gak butuh, udah cukup. Tapi Allah masih jejelin lagi. Kirimin lagi, tuh. Karena disuruh ngambil. Itu yang enak. Duit yang ada masih ada di kantong kita, udah datang lagi, enak gak? Saya datang lagi barusan tuh. Kan saya nggak minta, Allah yang kirimin. Dari mana pintu rezeki? Wallahu a'lam bishawab. Tuh makanya yuk, satu apa kunci ini yang harus kita ngaji nih kuncinya nih. Menurut pendapat daripada Syekh Hasan Basri. Kata beliau, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati manusia itu dengan 6 hal katanya. Apa yang pertama? Awwaluha yaznibuna bi raja'it taubati wa fi nuskhatin bi raja'ir rahmati wa dzalika tamanni. Ada orang punya dosa tapi mengharap-harap ampunan Allah sementara dia nggak pernah minta ampun. Rusak itu hati manusia. Ibaratnya kerja enggak pengen gajian.
Jadi kalau makan kita punya dosa, obatnya dosa apa? Istighfar. Ini hati katanya. Jadi hati saudara sekalian itu bagaikan lembaran putih. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan dosa, ya, maka titik noda itu akan menutupi putihnya lembaran hati tadi. Semakin banyak dosa-dosa dan dosa yang kita lakukan, semakin ketutup hati kita, sehingga sudah sinar cahaya keimanan sudah susah ditembus. Akhirnya dinasihatin pun gak bakal terima. Ini kalau hati sudah berkarat. Kalla ballarana ala qulubihim. Hati manusia itu bagaikan apa? Bagaikan kotoran besi. Apa namanya itu? Karatan. Itu begitu. Jadi warna besi aslinya udah kehalangan dengan apa? Dengan karatan. Nah, untuk merontokkan karatan tadi itu buat orang yang punya dosa, banyakinlah baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Likulli ibni Adam khatta'un ya wa khairul khatta'in at-tawwabun. Yang lain manusia itu pasti punya dosa. Bukan terwaris dosa, jangan salah paham. Ya. Bab ini ada tuduhan. Bab ini kita manusia orang yang keturunan berbuat dosa dari Nabi Adam. Nabi Adam bukan berbuat dosa. Berkali-kali saya terangin, jangan saudara menuduh Nabi Adam berbuat dosa. Tidak. Itu memang sudah kehendak Allah. Asbabianya memakan buah khaldi. Bukan beliau berdosa. Gitu. Tapi beliau meskipun semacam itu merasa bahwa dia punya salah kepada Allah. Sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ikut-ikutan nih gara-gara Nabi Adam makan buah khaldi ini kita keleleran di Depok. Nggak boleh. Paham ya? Akhlaknya kita. Semua nabi dimaksum. Semua nabi dijaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nggak mungkin. Apa bedanya Nabi Adam sama kita? Tapi itu tamsil buat kita. Lihat. Ketika Nabi Adam menikmati dengan keindahan sorga dan segala fasilitas sorga. Gara-gara berbuat satu dosa. Dosa lah begitu. Kesalahan. Semua dirontogin sama Allah. Pakaian kebesaran kerajaan dicopot oleh Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang sudah begitu luasnya dalam sorga dihilangkan oleh Allah. Sehingga Nabi Adam berusaha di dunia ini untuk mencari nafkah dan makan. Gampangnya begitu. Ya. Begitu kita tamsil buat kita. Kadang-kadang kita suka terlena kenikmatan yang sudah meluas diberikan oleh Allah sama kita salah gunain. Akhirnya cabut sama Allah nikmat tadi. Dari orang susah pengen jadi orang senang, dari orang miskin pengen jadi orang kaya, dari bodoh pengen jadi pinter. Ketika sudah mendapatkan puncak kenikmatan yang Allah kirimkan, kita salah gunain, dicabut lagi nikmat sama Allah. Itu loh. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Kalau kalian itu diberikan nikmat dan nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat apa saja. Ya. Jalankan di tempat-tempat yang mendatangkan ridhonya Allah. Kemaksiatan yang kamu lakukan akan mencabut kenikmatan harta yang kamu miliki, kesehatan yang kamu miliki, semua nikmat. Gara-gara berbuat dosa. Tamsil buat kita. Nah, kalau Nabi Adam saja satu kali tersentuh dengan kesalahan, diturunkan oleh Allah, pakaian kebesaran dicopoti oleh Allah, yang tadi nikmat jadi susah. Kita berapa kali berbuat dosa? Hanya untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermacam-macam perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi Allah nggak pernah tegur. Tugas kita banyakin minta ampun kepada Allah. Jadi kalau makan kita di sini berasa punya salah, mohon makanya orang-orang tua kita ya selalu ngikutin tuh apa yang diajarkan oleh guru-gurunya hingga saat ini. Mana contohnya? Kenapa sih kita habis sholat baca istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sebab kita sadar, meskipun kita baru saja melakukan perbuatan yang baik, enggak menjadikan baik buat kita kalau belum dapat nilai dari Allah. Kenapa? Sholat kita masih banyak yang kekurangan.
Kita minta isi, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah. Diajarin tuh orang tua kita. Habis sholat jangan jalan dulu, baca Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal muslimina wal mus. Tanpa terasa hari itu kita minta ampun sama Allah dengan dosa kita. Kemudian kita mintakan ampun kedua orang tua kita. Kita mintakan ampun saudara kita sedunia, muslimina wal muslimah. Tuh udah sodakoh dengan doa. Kemudian tambung lagi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Siapa orang yang baca 3 kali aja kalimat tadi, ya, itu Allah bakal ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di tengah lautan. Oh. Baca 10 kali Allah bangunkan istana dalam surga. Ada fadilahnya orang-orang tua kita tuh nggak cuma orang tua itu ada yang bisa nerangin, ada yang kagak. Pokoknya diikutin apa yang jadi ajaran orang-orang tua dulu, guru-gurunya diterusin apa sekarang. Jadi kalau makan kita nih habis berbuat baik aja, baca istighfar, minta ampun sama Allah. Kenapa? Sebab kita sadar ibadah yang kita lakukan jauh daripada sempurna. Makanya minta ampun. Kalau habis ibadah aja minta ampun, apalagi habis berbuat salah. Ya. Jadi kembali, kita hidup mau apa? Mau nikmat, rawati nikmat Allah. Ingat, berkali saya terangin, ya, apa yang diberikan oleh Allah itu bukan kemampuan kita. Hanya Allah titipkan, percaya sama kita. Tuh, jangan salah gunain. Ngerti? Jangan, ini orang lu terkenal banget nih, gara-gara dia buat salah, udah langsung ambles namanya. Dicopotin sama Allah, maksudnya gitu. Paham ya? Inilah yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tuh enggak merubah kenikmatan yang Allah telah berikan sama kita. Kenapa? Sebab di saat kita umur 4 bulan berada dalam kandungan ibu kita, itu semua udah masing-masing diatur sama Allah. Masing-masing. Masalah rezekinya, ya, sampai mati dijamin sama Allah. Nggak bakal kurang. Kita mau mati besok nih, umpama menurut ukuran umur mati besok. Tapi masih ada rezeki yang belum kita makan, masih ada di Tanjung Priuk tuh ikan. Allah sampein dulu, nyampe ke tempat kita, makan baru udah mati. Allah nggak bakal zalim. Nah, kadang bagaimana? Kok orang susah? Nah, di sini kita yang harus koreksi. Oh, kalau gitu banyak dosa yang kita lakukan hanya sekedar kita mengharapkan ampunan, tidak pernah meminta ampun. Tadi kunci itu. Dikit rezeki kita oleh Allah. Tahu? Saudara kalau masang keran, kalau masih baru lancar nggak? Lancar nggak? Lancar, makin lama makin kecil. Kenapa? Banyak karat. Karat itu dosa. Tapi kalau makan bersih terus, lancar. Bertahun-tahun tuh lancar rezeki. Ya. Paham ya? Nah, ini kalau kita berasa punya salah, minta ampun. Ya. Apa yang paling bagus? Istighfar. Paling gampang aja, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tambahin dikit, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tambahin lagi yang panjangan dikit, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min. Tambahin lagi yang panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubat abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tambahin lagi yang lain, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kebanyakan kelamaan, astagfirullahaladzim, udah cukup. Yang penting kita berasa punya dosa, jangan bangga dengan dosa. Dah, itu yang pertama. Jadi kalau hati kita pengen bersih, berbuat dosa, minta ampun. Jadi rusaknya hati manusia
dikenakan dia berdosa, nggak pernah minta ampun, ada angkuh dan sombong, rusak hati kita tuh. Nah yang kedua, jadi kedudukan di sini katanya kalau ada orang berbuat dosa nggak minta ampun, mengharap ampunan Allah, namanya tamanni. Apa tuh tamanni? Tamanni itu mengharapkan satu masalah yang nggak bakal terjadi. Itu tamanni. Beda ar-raja. Kalau ar-raja itu mengharapkan satu masalah yang apa namanya bakal terjadi. Contoh musim panas, mudah-mudahan ya Allah turun hujan. Turun hujan namanya ar-raja. Ya. Ada aki-aki, ya Allah saya pengen jadi bayi lagi, bisa nggak? Agak. Kalau watak karakter kayak bayi bisa. Ya, kalau fisik nggak bakal bisa. Paham? Orang tua namanya aki-aki, lagunya kayak anak-anak, kayak nenek-nenek. Habis makan dibilang belum, tuh anak-anak. Dikasih duit 1000, minta nggak ngerti 500 aja, 500 doang nggak mau 1000. Namanya aki-aki itu. Tapi nggak bakal bisa balik. Ya, namanya taman nih kalau bahasa Arab itu. Menurutnya taman, dia pengen ya Allah mudah-mudahan kau kembalikan lagi usia saya muda seperti dulu remaja umur 40 tahun. Oh nggak bisa. Mau 80 tahun, pengen ke anak muda, nggak bisa udah. Tapi lagunya banyak yang sengah. Paham ya? Orang tua kayak anak muda, ada pakai anting-anting, rambut kuncir, celana sobek. Ya, dulu saya masih kecil tuh, orang dandan begitu orang gila tuh. Dulu. Sekarang kebanggaan. Kenapa? Caper, cari perhatian. Dah, itu yang pertama. Jangan sampai kita dibilang orang yang rusak, punya salah, minta ampun. Nah, minta ampun itu bukan asbab berbuat salah aja. Nabi Muhammad nggak pernah punya salah, tapi nggak kurang istighfar kepada Allah minimal 70 sampai 100 kali. Kira-kira istighfarnya Nabi sama kita sama nggak? Nggak mungkin sama. Beliau dihapus dosanya yang lalu maupun akan datang. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Tapi Nabi dalam ucapannya, demi Allah, setiap hari aku nggak kurang istighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Nah, kita yang punya dosa harusnya lebih-lebihan. Ya, harusnya lebih-lebihan. Nah, kemudian yang kedua, wa yu'allimuna al-ilma wa la ya'maluna fala fa'idata fil ilmi idza lam ya'mal bihi wa innama samratul ilmi al-'amalu bihi. Ada orang ngajar tapi dia nggak pernah ngamalin apa yang diajarkan. Tuh. Ini kena buat saya. Ya. Jadi ada ilmu terkadang kita ajarkan buat orang lain yang ngamalin, kita yang nggak ngamalin. Itu percuma katanya. Sebab hasil buah daripada ilmu itu kita amalkan. Satu contoh ya. Ada kiai teriak, saudara, ayo kita sedekah, amal jariah. Sebab kata Allah tidak akan sempurna rasa ibadah sedekah kita kalau belum memberikan apa yang kita senang. Kalau bisa apa yang kita cinta kita kasih. Ini benar kata Allah nih. Ya, benar kata Allah. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum memberikan apa yang kamu sayang. Itu saran Allah. Benar nggak? Benar. Satu ketika nih anak dengan ucapan orang tuanya dipraktekin sama anaknya. Pak Kiai punya burung cakep banget, mahal, harganya 10 juta. Ada tukang-tukang minta. Tukang minta. Dikasih sama tuh anak. Kiai pulang ngajar, biasa main burungnya kagak ada. Ditanya, tong burung mana tong? Tadi saya kasih tukang minta. Lah ngapa lu kasih? Kan Baba yang bilang tadi. Tidak sempurna kebaikan yang kita miliki kalau belum kita berikan apa yang kita sayang. Apa kata Baba? Tong, itu ayat buat orang tong. Bukan buat kita. Ya. Ada orang begitu bisa ngajarin tapi nggak bisa ngamalin. Ya. Mudah-mudahan nih ada balannya nanti. Ada ilmu yang kita terangin di sini, kita nggak ngerjain, saudara yang ngerjain. Ya, kenapa? Punya satu dalil.
Man dalla ala khair kafa'ilih, menunjukkan kebaikan sama dengan yang ngerjain. Paham? Saya nunjukin A, saudara kerjakan A. Pahalanya sama. Pahala sama. Ya, ini bukan alasan supaya nanti kita ini tidak selalu memandang orang lain sinis. Mungkin aja satu contoh. Kiai ngajarin kalau kencing jangan diri, jangan madhab kiblat, makruh. Bener nggak tuh? Bener. Satu ketika kiai kebelat buru-buru kencing, madhab kiblat, ambil berdiri. Saudara ngomong nggak? Pasti ngomong. Ustadz gimana sih bisa ngajar? Nggak bisa ngamarin, masa kencing diri, madhab kiblat lagi. Ya, lu dengerin ya. Nih. Ustadz nih, gua tadi kencing badan gua doang, madhab kulon, gitu aja gua belokin, lu tau gak? Menang gak tuh? Menang. Gua berdiri, bukan berdiri, gua nggak bisa nongkrong, kaki gua sakit. Nanti saudara akan melihat kejadian yang semacam ini akan terlihat. Saudara akan alami. Nah, kita ini harus pandai mengambil kesimpulan, jangan cepat mengambil kesimpulan. Jangan cepat memvonis sebelum tabayun dulu. Ngerti? Sebelum kita ini klarifikasi dulu. Bab sekarang ini saudara, kita ini kelemahannya umat Islam. Kenapa kita umat Islam ini mundur? Kenapa? Ya. Karakter dan watak umat Islam itu nggak ubahnya seperti daun kering. Ngerti daun kering? Sampah yang kering kan jatuh tuh. Banyak di kebun tuh, di latar kita. Paham ya? Gampang disapuin, gampang ketiup angin, gampang dibak. Itu karakternya sekarang nih. Nggak berusaha untuk tabayun, melihat kenyataan, ya begitu akhirnya. Baru kabar hoak, percaya. Lu tau nggak sih anu begini? Gue nggak pernah denger juga sih. Bener, iya emang gue tahu tuh. Akhirnya bukan ditutupin kejelekan, akhirnya disebarkin. Paham ya? Ini kelemahan kita di sini. Jadi kita ini belum merasa memiliki dan kemuliaan ajaran Islam, sehingga ada satu nabi, siapa orang yang menutupi aib orang muslim, Allah bakal tutupi aibnya nanti. Itu loh, ya. Atau siapa orang yang nolong kesulitan orang lain, Allah bakal tolongin kesulitan tadi. Ini jiwa yang semacam ini belum kita miliki. Ada tapi belum merata. Hingga terjadilah benturan-benturan, jangankan dengan orang lain, sama keluarga aja pada berantem. Kenapa? Sebab dia nggak merasa memiliki keluarganya. Kenapa kepada orang lain kita bisa senyum, sama keluarga kita nggak pernah senyum? Kenapa sama orang lain kita bisa tertawa, sama saudara kita nggak tertawa? Ayo. Kenapa orang lain kita bisa hormat, jabat tangan, cium tangan, sama orang tua kita wajib cuek? Ayo ada apa? Ya, namanya adimul ghirah. Tidak memiliki kecemburuan, rasa memiliki kebesaran ajaran agama Islam, sehingga dia biasa-biasa aja. Itu yang harus kita tumbuh kembangkan lagi, kembalikan lagi. Kadang kan memang begitu. Sengaja dijauhkan orang dari ulama, jangan dengerin ulama, itu pun macam-macam. Akhirat urusan nanti. Kan itu. Sekarang kita dunia dulu cari, entah akhirat belakangan. Justru kita bakal nyari bekal akhirat ini. Ya. Mahal. Saudara, sekarang ongkos umroh nih, sekarang 50 juta paling dikit. Ya, mungkin bisa 100 juta. Pesawat 30 juta. Kemudian isolasi mandiri selama 14 hari, 1 hari 5 juta kali 14 hari. Berapa? 60 juta. Isolasi mandirinya aja, ya. Sama ongkos berapa? 30 berapa? Jajan? Ya. Mahal nggak? Mahal. Tapi orang kalau punya rezeki, kenapa? Itu buat tiket sorga, nggak ada nilainya harta. Berarti sorga itu mahal. Apalagi saudara, tiket sorga dunia aja tuh yang membawa ibadah untuk menuju sorga mahal. Kalau diukur dengan
duit diukur dengan materi, apalagi memang sifat jiwa kita materialistis, perhitungannya mateng. Daripada saya berangkat haji 250 juta, mendingan bikin kontrakan. Ada yang begitu. Ada nggak? Ada. Dah, jangan ikutin. Lanjutnya, ya. Jadi orang-orang itu yang mengamalkan ilmu kalau bisa, meskipun nggak bisa semua, jangan ditinggalin semua. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau kita nggak bisa semua ngamalin, jangan ditinggalin semua. Mana contohnya? Satu contoh, sholat duha. Sunnahnya 8 rakaat, paling banyak 12. Kalau kita nggak bisa ngerjain 8 rakaat, 2 aja mesti kerjain, jangan ditinggalin semua. Itu namanya ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau kita nggak bisa mampu semua, jangan tinggalin semua. Paham? Ya, latih diri kita. Sembahyang witir berapa? Ya, paling sedikit 1. Sedangnya 3 rakaat. 3 rakaat kelamaan, 1 jangan tinggalin setiap malam. Tahajud berapa rakaat? 8 rakaat kalau bisa. Saya nggak mampu, 2 rakaat aja. Nggak mampu juga, bangun aja malam, bangun aja dulu, bangun aja dulu, latih bangun. Tapi lama-lama malu, masa bangun bohong gua gitu. Lama-lama mah ada tuh bacaan yang bisa nilainya ibadah. Bangun, duduk, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullah. Walaupun kita enggak sholat malam, sama seperti orang sholat. Nah, berkahnya bacaan itu mudah-mudahan kita bisa sholat malam. Kalau pengen bangun malam, gampang. Minum aqua seliter, mau tidur, insya Allah bangun. Ya, insya Allah. Dah, ini aja. Mudah-mudahan sedikit menjadikan bagian ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, ampunkan kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأئلا أسقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تبشى المصطفى أنزل الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.